liburannya kita geser. Kita di awal tahun sih, insya Allah. Sebenarnya sih nggak liburan ya, lebih ke colongan sih liburannya. Jadi awal tahun kan kebetulan memang kita ada rencana ke Jepang. Karena memang kita kan bareng sama Ustaz Fatih Karim juga ada pembangunan masjid di Yokohama. Nah, jadi karena yang pertama kita ikutan, nah ini jadi yang kedua kita kembali lagi. Kalau tangan waktu pertama masjid ya, jadi sekali liburan. Tapi itu Januari. Iya, akhir jadi tahun awal kayaknya kita mau quality time sama keluarga di Indonesia aja gitu, sama jadi kakaknya lagi libur kan. Biasanya kemarin kos kan, akhirnya bisa ketemu lagi. Kita mau di Indonesia aja ya, paling di kota-kota. Belum ditemu sih Mbak. Gitu. Kita di mana aja kumpul, asal kumpul, makan nggak makan asal kumpul. Kayak lagu ya. Ya gitulah ya kalau Kan di kontennya justru kita nggak kompak. Kontennya kan terzolimi yo. Iya. Tapi ya ini aja sih ya namanya suami istri ya. Kita ya gimana caranya kita ngebangun kekompakan sendiri lah gitu. Apalagi kita udah jalan mau ke 18 tahun pernikahan gitu ya. Jadi kayak ya udah 18 dong. 18 dong. Oh ya udah 18 ya. Tuh sampai lupa gitu kan. Ini kompak banget kita. Tapi emang gitu namanya suami istri ya, pasti ada ribut-ributnya, pas lagi ya senang gitu. Ya itulah bumbu-bumbu pernikahan. Ya malah sebenarnya kita kalau kita ya, kalau kan saya pasangan beda-beda. Tapi alhamdulillah kalau kita malah bersyukur gitu karena kita berangkat dari profesi yang sama. Jadi setidaknya kita kalau misalnya kayak MC aja gitu ya, kita kan harus butuh chemistry, butuh apa gitu. Nah sekarang untuk membangun rumah tangga, chemistry itu udah dapat malahan. Jadi kita udah sama-sama tahu pekerjaannya pasangan itu seperti apa gitu ya. Kalau kita sih alhamdulillah kita ngerasa ini ya. Kita ngerasa kayak selalu penyesuaian dengan pasangan ya. Jadi nggak ngerasa kita udah kenal pasangan kita, karena setiap detik pasti dia ada perubahan kan. Iya, terlepas dari itu ya backgroundnya kita sama atau enggak. Ta'aruf terus sama pasangan lah gitu. Selalu mencari tahu apa yang sekarang suka, besok belum tentu suka lagi. Selalu berubah lah, ada satu kebiasaan, sesuatu yang harus kita sesuaikan dengan trennya lah. Istri lagi suka apa, kita juga harus menyesuaikan itu juga dengan suami. Dan kadang-kadang kalau kita ngerasa udah tahu banget pasangan kita, malah jadi kita nggak mencari tahu, nggak belajar mengenai pasangan kita gitu. Tapi bukan berarti ini takutnya kita ngajarin atau kita juga masih belum selesai. Jadi ibaratnya ya doain aja deh kita gitu untuk selalu bisa sama-sama dimudahkan untuk hubungan rumah tangganya. Itu banyak. Kita tuh hal kecil aja bisa jadi gede gitu ya. Ya tapi ya udah dinikmatin aja sih. Karena pada dasarnya memang kalau kita berdua insya Allah sepakat bahwa ketika memang ada permasalahan, insya Allah kita berdua yang bisa tahu gitu permasalahan itu sendiri. Karena percuma kalau kita nanya-nanya ke orang ketiga, keempat malah jadi kisruh, kecuali memang ke guru kita misalnya gitu ya. Kita konsultasinya ke orang tua kita gitu. Memang orang yang memang tahu seperti apa kita. Jadi kita udah ngejaga banget sih nggak langsung curhat di sosmed atau apa. Ya, itu sebenarnya salah satu yang jangan selain dilakuin ya. Surat di sosmed bukannya membuat sesuatu itu jadi lebih bagus, malah kebanyakan lebih ke perpecahannya gitu ya. Dan justru yang membuat kita kuat itu justru masalah sih sebenarnya. Kita kalau ada masalah tuh jadi team up gitu. Kita kalau ada masalah selalu jadi grup, jadi maksudnya jadi kompak. Jadi kita sama-sama cari solusi untuk menyelesaikan kayak gimana gitu. Masalah datangnya luar biasa macam-macam, ada yang udah kalau ngomongin masalah ya, kita sampai ada yang dia nggak bisa tidur, ada yang dia nangis terus gitu. Gua ketawa terus gitu. Bapak enak, saya nangis berarti saya sedih. Pokoknya kayak gitu yang sampai persoalan yang nggak mungkin ya. Kayaknya kita udah putus asa deh, kita udah dead end, kita udah nggak lewat semua alhamdulillah. Jadi ya bukannya lewat tapi dipindahkan semua ya. Bukan, kita juga bukan berarti nggak ada celah, mungkin aibnya lagi ditutupin aja. Masalah mah setiap ini ada terus. Tapi yang paling berat mungkin di tahun keberapa? Kalau kita mungkin di awal tahun karena yang pencocokan aja. 2017. Sama 2017. Belum besar. Kalau sekarang masalahnya bagaimana kita, bukan kita, tapi bagaimana kita berkomunikasi sama keluarga ya. Banyak tapi lupa ya. Karena saya enjoying aja dia nih. Fakta unik. Apa sih dia? Kita udah 18 tahun tuh kayak yang unik-unik udah kita jalanin aja gitu ya. Ya dulu kalau lagi ulang tahun mau surprise jenis apa aja kita lakuin. Sekarang bingung mau kasih apa lagi. Mau surprisein apa lagi? Sekarang tuh abis ide
Kita pernah dulu ngebooking satu mall. Orang-orang semua gitu kita ini pura-pura jadi pengunjung, tiba-tiba ada dia. Ini fakta unik adalah suamiku tidak tahu kalau istrinya mabbokan. Apa mabok laut ya? Mabok laut ya. Jadi Nah itu fakta unik buat saya maksudnya. ya itu dia fakta unik Dia kan. mabok laut ya. Padahal Jadi, udah 17 tahun pernikahan, dia tiba-tiba ngasih surprise kita main ke kapal pesiar. Aku yang bukan kapal siar, apa sih kapal kapal apa pinisi, sih? pinisi. Pinisi yang gitu. Jakarta. Ya intinya kayak, hah? Kok gimana sih dia mah nggak tahu gue mabok laut? Yang ada bener. Jadi surprise habis itu gue habis minum obat itulah yang anti mabok, tidur yang ada. Emang bener-bener nih laki Iya, gue nggak lagi tahu. disurprisein. Lagi kalau sekarang anak-anak udah pada makin gede ya, anak kita udah ada yang kuliah juga, udah usianya udah 18 tahun gitu ya. Jadi kita berpikir bahwa udah kayak apa ya, bisa kita curhat tentang mereka nih, tentang anak-anak sama guru kita gitu ya. Terus guru kita bilang ya udahlah mereka udah dewasa loh, udah 18 tahun udah siap nikah. Hah? Udah siap nikah? Udah juga, tapi ya itu dia. Itu dia emang setiap ujian, tiap apa tuh pasti kan beda-beda ya, tiap tahun pasti beda-beda ya. Sekarang ya alhamdulillah kita dapat punya anak-anak yang udah remaja, udah dewasa. Gimana cara kita, mereka bukan anak yang Mendampingi ya sekarang, iya, bukan kita ngajarin lagi ya. udah mendampingin ya kayak gitu-gitu. Ya alhamdulillah. Kalau dia tiba-tiba ngomong saya mau nikah, kita bisa nikahin. Ya, jadi memang kita udah sepakat, udah dekat sama orang dan udah siap untuk nikah, ya nikahin. Dia belum punya kerjaan, cari kerja, gitu ya kan. Maksudnya ya Dia harus bertanggung sesantai itu sih kita, maksudnya segampang itu untuk nahan-nahan untuk anak. Kalau kepengen nikah ya ayo, gitu. Walaupun ya sekarang sih belum ya, usianya masih 20 kan. Kita sih ngingetin yang namanya usia remaja itu kan usia yang kita nggak bisa jaga perasaan ya, gitu ya. Alhamdulillah dia ada ketertarikan dengan lawan jenis gitu kan. Udah, oh saya lagi suka sama seseorang gitu. Ya kita bersyukur Allah kasih rezeki perasaan itu ada di dia gitu. Kemudian kita ingetin juga dekatnya sebatas teman aja. Yang penting menyupport pendidikan dulu, ingat masa depannya. Dan saya bilangin kalau kamu dekat sama orang juga ada batasannya ya Mas. Kalau yang cewek emang masih saya kekepin sih ya. Kalau cewek kayaknya dia udah siap-siapin macam-macam di rumah, dia ngapelin aja. Saya tuh belum siap faktanya suatu saat kalau dia ada yang deketin gitu. Ya, karena kan Tapi kalau saya cewek, kepengennya dia cowoknya ada deket kan. langsung ngelamar aja lah, nggak usah deket-deketin segala gitu. Ya mudah-mudahan yang pastinya kita pengennya seiman ya pasti. Umi udah mantu ya, maksudnya Umi udah mantu. Kita udah mulai beranjak pada proses fase berikutnya nih ya. Iya paling ya itu dia kriterianya paling seiman. Yang penting anak kita tuh nyaman sih. Komunikasi juga lancar itu aja, karena ya apapun itu kalau yang namanya dipaksa juga nggak baik ya kan. Jadi kita sih membebaskan lah kok anak-anak, yang penting itu tadi aja saya seiman. Kita ingetin lah, hidup ini bukan drakor ya gitu. Kayaknya semuanya Manis. lovely, full of love gitu ya ibaratnya. Hidup ini perjuangan gitu ya. Menikah itu kata kerja, bukan kata benda. Menikah itu harus kita perjuangkan, bukan hadiah. Ya karena memang gini ya, ketika menikah salah satu hal yang perasaan yang saya rasa itu punya anak pertama tuh bangga minta ampun, laki-laki punya anak kedua tuh kayak jatuh cinta lagi gitu. Kalah ibunya kalah, jatuh cinta sama cewek berikutnya tuh anak saya tuh kayak apa lagi kayak cewek. Jadi kalau dia ada yang deketin dia pernah ada satu foto cowok gitu yang saya tuh cemburu ngeliatnya foto BTS. Saya belum bisa judgement banget karena kan cuma sepotong ya, gitu ya, gitu. Tapi ya mungkin masukan kali untuk para pekerja seni menghindari hal-hal yang sensitif ya, karena nama beliau kan nama yang dicintai banyak orang, dan juga kita tuh mencintai beliau lebih dari mencintai diri kita sendiri gitu kan, lebih dari mencintai orang tua kita, istri kita, anak kita mencintai namanya itu jauh mana-mana, makanya sampai dikasihkan nama ke anak. Makanya ketika konten yang mungkin ya maksudnya kreatif itu, tapi hindarilah hal-hal yang kira-kira tetap adalah boundary satu garis-garisnya gitu ya. Tapi proses kreatif berjalan. Saya rasa sih mereka tuh pintar-pintar untuk cari ide-ide yang jauh di luar itu. Karena namanya orang salah minta maaf apa lagi? Ya mudah-mudahan ini jadi ini aja ya, jadi pembelajaran sih. Mudah-mudahan ya dengan cara ini kan kita nggak pernah tahu hidayah itu datang dari mana gitu, pas kapan. Ya mungkin ini jadi pembelajaran sendiri, kita nggak pernah tahu, kita juga nggak bisa langsung bilang alah di sini minta maaf. Ya emang Allahnya pemaaf gitu ya, tapi ya balik lagi
jadi pembelajaran aja. Iya, dia siapa tahu kita nggak pernah tahu, siapa tahu besok menjadi ustadz kan. Iya. Ya kita doain aja yang terbaik buat beliau ya. Dan ya, hidayah siapa tahu ya. Dan ya juga nanti kalau ada yang menjelekan beliau akan memaafkan insya Allah. Tapi jangan meniru yang lain.